Orang-orang biasanya suka banget yang namanya nyicil. Entah itu nyicil motor, rumah, mobil, atau hal yang simpel kayak nyicil makan. Padahal katanya diet tapi dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Yang nggak berasa bikin gendut lagi. Tapi gimana kalau hal yang nggak berasa berat karena kita pakai konsep nyicil tersebut diterapkan untuk membangun kebiasaan yang produktif dan lebih baik lagi? Inilah yang disebut dengan konsep Kaizen atau perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten untuk mencapai hasil besar. Cuma dengan 1% tiap hari kamu bisa jadi 100% beda di hari ke-100. Bahkan kalau dilakukan selama setahun, kamu bisa 37 kali lebih baik daripada sebelumnya. Konsep ini pernah aku bahas di video sebelumnya dan banyak banget peminatnya. Makanya aku putusin bakal lebih sering membahas ini karena bisa membantu teman-teman lebih produktif dan lebih baik lagi dengan effort minimal. Kaizen berasal dari bahasa Jepang, Kai yang berarti perubahan dan Zen yang berarti lebih baik. Jadi secara sederhana, Kaizen berarti perubahan untuk menjadi lebih baik. Konsep ini pertama kali dikembangkan di Jepang setelah Perang Dunia II dan diterapkan dalam industri manufaktur, terutama oleh Toyota. Mereka menggunakan Kaizen untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi tanpa membuat perubahan besar yang mengganggu sistem. Namun prinsip ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kaizen mengajarkan kita untuk tidak mengejar perubahan besar secara instan, melainkan memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara berkelanjutan. Banyak orang gagal mencapai impian mereka karena menganggap perubahan harus besar dan instan. Tapi nyatanya perubahan besar itu sulit dipertahankan. Misalnya nih, ada teman yang berniat hidup sehat. Dia langsung daftar gym, beli suplemen mahal dan diet ketat. Tapi setelah 2 minggu, dia mulai bolos gym dan makan sembarangan lagi karena merasa terlalu berat. Disinilah Kaizen berperan. Daripada langsung mengubah segalanya, lebih baik mulai hal yang kecil dulu dan tingkatin secara bertahap. Misalnya, mulai dengan push up 5 kali sehari, besok 6 kali, lusa 7 kali, lama-lama tanpa sadar udah jadi kebiasaan. Jangan pernah puas dengan kondisi saat ini, selalu cari cara untuk menjadi lebih baik. Fokus pada proses, jangan hanya terpaku pada hasil akhir, nikmatin proses perubahannya. Hilangkan hambatan kecil, mulai dari perubahan kecil yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk. Konsistensi lebih penting daripada motivasi. Motivasi naik turun, tapi kebiasaan yang dibangun dengan Kaizen akan bertahan lama. Coba lihat kembali perkembanganmu setiap minggu atau bulan untuk melihat sejauh mana kamu berkembang. Jangan langsung bikin to-do list sepanjang tahun, mulai dari rencana kecil. Misalnya bikin daftar tugas untuk besok. Bahkan, kalau itu terlalu sulit, cukup tulis satu tugas yang harus diselesaikan hari ini. Dengan cara ini kamu nggak akan merasa overwhelmed, tapi tetap bergerak maju. Contoh lain, jika kamu kesulitan membaca buku, mulai dengan 1 halaman per hari. Dalam waktu setahun kamu bisa menyelesaikan lebih dari 10 buku tanpa merasa terbebani. Belajar bahasa Inggris, jangan sok-sokan langsung nonton film Hollywood tanpa subtitle kalau kamu nggak biasa. Itu cuma bikin kamu frustasi. Lebih efektif kalau kamu mulai dengan menghafal 5 kata per hari, mendengarkan lagu berbahasa Inggris dan mencoba memahami liriknya. Atau sekedar membaca artikel pendek. Dalam setahun kamu bisa hafal 1825 kata baru dan jadi lebih lancar berbahasa Inggris. Banyak orang pengen nabung tapi merasa sulit karena harus menyisihkan jumlah besar sekaligus. Padahal kamu bisa mulai dari yang kecil, misalnya sisihkan 10.000 per hari. Kalau itu terasa berat, mulai dari 5.000 atau bahkan 2.000. Yang penting adalah membangun kebiasaan terlebih dahulu, baru nanti bisa meningkat secara alami. Cara mulai Kaizen dalam hidupmu. Tentuin kebiasaan kecil yang ingin kamu mulai, jangan langsung berpikir besar. Coba fokus pada langkah kecil apa sih yang bisa dilakuin tiap hari. Selalu catat perkembanganmu, gunain jurnal atau aplikasi untuk melihat seberapa jauh kamu bisa berkembang. Evaluasi dan tingkatin secara perlahan. Setelah terbiasa dengan satu kebiasaan kecil, tingkatkan sedikit demi sedikit. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika suatu hari kamu gagal, jangan nyerah, terus lanjutin keesokan harinya. Menyerah adalah ketika kamu memutuskan untuk berhenti. Kesimpulannya, kalian tahu kan teori 1% lebih baik tiap hari. Dalam setahun kamu sudah 37 kali lebih baik daripada sebelumnya. Bayangin, 37 kali lebih baik.
Makanya sekarang stop mager dan lakuin 1% itu tiap hari. Coba pikirkan hal kecil apa yang bisa kamu mulai hari ini. Jangan menunda karena nanti bakal lupa. Supaya nggak lupa, kamu bisa ninggalin jejak di kolom komentar, berbagi pengalaman kamu, atau juga bisa like dan bagikan ke teman dan saudara kamu, biar kita bisa sama-sama jadi pribadi yang lebih baik tiap harinya.